Pada saat itu yang ada hanyalah kita, diri pribadi, dan Sang Pencipta. Tetapi di sini tempat tersebut adalah batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Agustin. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Ngapunten Syekh, minta pencerahannya. Mimpi sampai sekarang keinget terus. Di dalam mimpi, saya berjalan seperti terbang melewati perkampungan. Pada akhirnya nyampe di hutan. Di sana ada sesosok berjubah hitam menunjukkan sebuah batu besar berbicara bahasa hati. Kalau di situ tempat saya sholat dan saya menuju batu dan berdiri di atasnya. Di depan saya nampak ada pohon berjejer rapi dengan bentuk besar dan sama berjumlah 9. Depan 3 berderet ke belakang mengikuti berjumlah 3. Di hutan yang begitu luas, pandangan saya tertuju pada pohon-pohon tersebut. Tetapi sampai sekarang saya belum paham apa maksudnya Syekh. Mohon penjelasannya. Matur suwun. Alhamdulillah, para sahabat semua, di dalam menafsirkan sebuah mimpi yang bersifat spiritual atau pengartian secara ruhaniyah, maka akan lebih mudah untuk mengenai sasaran ketika diartikan ke dalam diri, dan sebaliknya akan terasa sulit untuk dipahami ketika kita mencari makna keluar dari diri kita sendiri. Dan hal ini bisa diawali dengan memahami betul-betul makna dari setiap kondisi di dalam cerita sebuah mimpi tersebut. Seperti contoh di dalam mimpi yang sudah terbaca tadi, ada perkampungan, ada hutan, ada batu besar, ada 9 pohon besar-besar dan di antara luasnya hutan. Para sahabat semua, ada juga dasar-dasar yang menguatkan tentang pencarian spiritual seseorang yang seharusnya kita arahkan ke dalam diri. Seperti di dalam hadis berikut, barang siapa mencari Tuhan keluar dari dirinya sendiri, maka dia akan semakin tersesat. Jadi mencari keluar diri dengan mencari ke dalam diri, ini sangat jauh berbeda. Kemudian di dalam salah satu hadis yang lain juga dijelaskan, bacalah kitab yang kekal yang berada di dalam diri kalian sendiri. Ya, mungkin bisa seperti petunjuk-petunjuk gaib, atau mimpi mungkin, atau waskita gaib yang lain, atau suara-suara dan lain sebagainya. Baik, mari kita mulai urai sedikit demi sedikit makna mimpi tersebut. Yang pertama adalah perkampungan. Perkampungan itu adalah sebuah media bersosial, baik di dalam maupun di luar diri kita. Maka secara kondisi di dalam diri ini bisa terletak pada pikiran kita. Pikiran adalah merupakan sisi batin yang paling luar dari diri kita. Perlu kita ingat bahwa di dalam dunia spiritual banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk melewati alam pikiran dengan berbagai macam cara ataupun teknik-teknik zikir. Artinya ini adalah sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah hutan. Hutan merupakan kondisi yang ada di dalam diri. Ini juga sama bisa diartikan akal yang mulai terpengaruh oleh nafsu kita sendiri yang ruwet. Bisa juga akal yang kondisinya mulai terpengaruh oleh ego ataupun nafsu manusia. Kita lihat sendiri hutan. Ada banyak sekali pohon-pohon yang mungkin tidak beraturan, mungkin semak-semak belukar yang begitu gelap. Ada juga binatang-binatang melata yang ada di dalam hutan tersebut. Sama seperti orang yang ketika akalnya sudah mulai terpengaruh oleh ego. Ini sama ketika kita melihat ke dalam diri kita, bahwa akal kita yang seharusnya bersih tersebut sudah mulai terpengaruhi oleh nafsu
dan dikuasai oleh ego. Akan banyak sekali sifat-sifat yang tidak baik, sifat binatang mungkin, yang menguasai diri kita. Iri, dengki, ingin menang sendiri, serakah, itu semua adalah sifat hewan yang tidak bisa dikendalikan oleh akal. Artinya akal kita tidak maksimal. Kemudian selanjutnya adalah batu besar. Ada sosok berjubah hitam menunjukkan sebuah batu besar, kemudian terdengarlah suara di dalam bahasa hati. Kalau di situ adalah tempat sholat beliau, kemudian beliau menuju batu tersebut dan berdiri di atasnya. Para sahabat semua, akhirnya setelah beliau mampu melalui keruwetan duniawi, kesibukan-kesibukan dalam urusan lahiriah, maka beliau bisa melalui lintasan pikiran dan akal dengan cepat, ringan, tidak terasa berat, tidak terlalu tertekan. Dan hal ini akan cenderung mudah untuk bisa dilalui bagi mereka yang memiliki karakter ikhlas yang sangat kuat di dalam kehidupannya. Inilah yang dimaksud beliau berjalan dan terbang di dalam mimpi, dengan melintasi sisi batin yang terluar hingga sisi batin yang lebih dalam dan semakin dalam, sehingga bisa sampai pada tempat sholat tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada tempat sholat. Tempat sholat merupakan sisi batin yang dalam, yang memiliki kualitas yang bagus ketika digunakan untuk sholat. Mohon diperhatikan, maksud sholat di dalam mimpi di sini adalah praktek manembah atau penyembahan pribadi secara langsung kepada Yang Maha Pencipta diri. Pada saat itu yang ada hanyalah kita, diri pribadi, dan Sang Pencipta. Tetapi di sini tempat tersebut adalah batu. Mohon maaf sebelumnya, batu adalah sebuah benda yang memiliki sifat yang keras. Dan mohon maaf sebelumnya, kemungkinan besar itu yang ada pada diri Anda saat sekarang ini. Ada sisi yang keras di dalam kepribadian yang sulit untuk diketahui. Jadi ini adalah seperti sebuah perintah untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan jalan mengalahkan sisi yang keras pada diri Anda saat ini. Mohon maaf sebelumnya, ini hanyalah sekedar membaca apa yang tersirat di dalam mimpi. Tiada sedikit pun maksud untuk mempublikasikan terhadap hal-hal yang kurang baik. Para sahabat semua, jadi bisa disimpulkan bahwa rahasia kemuliaan Allah SWT di dalam diri seseorang itu akan bisa Anda dapatkan ketika Anda mampu mengalahkan sisi kelemahan yang ada pada diri Anda. Jadi di balik kelemahan kita ada tersembunyi sebuah hikmah kemuliaan akhlak kita terhadap Allah SWT. Mungkin inilah sebabnya sebagian dari para sufi berkata bahwa hati orang-orang mukmin itu adalah rumah Allah. Sehingga di situ Anda akan mampu menjadi sebuah pohon yang besar, atau mungkin bahkan 9 pohon. Maksud dari pohon di dalam sebuah mimpi adalah Anda akan mampu menjadi seorang yang bisa dikatakan menaungi orang-orang di sekitar Anda, melindungi orang-orang di sekitar Anda, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Anda. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.